Khotbah merupakan salah satu unsur ibadah di dalam agama yang bisa diartikan dalam hal menghindari segala hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain dan menghindari daripada fitnah yang dapat menimbulkan ujaran kebencian. Bahwa khotbah itu adalah merupakan salah satu unsur ibadah di dalam agama. Artinya dalam hal ini menghindari segala hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain, yang bisa menghindari daripada fitnah, yang bisa menghindarkan daripada ujaran kebencian. Walaupun demikian, tentu saja khotbah ini sebagai salah satu unsur ibadah di dalam agama Islam, maka tentu tetap harus mengacu kepada rukun-rukun khotbah. Ya, rukun khotbah itu umpamanya harus dimulai dengan tahmid, kemudian syahadat, kemudian selawat kepada Nabi, kemudian berwasiat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian bahwa khutbah-khutbah yang disampaikan para khatib itu hendaklah juga memang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menghindarkan dari ujaran kebencian yang bisa memecah belah umat Islam, yang bisa mengganggu ketentraman kehidupan keagamaan, yang bisa memupuk dan membina kerukunan umat beragama. Jadi pada umumnya para khatib di kota Samarinda dan di kota Balikpapan menyampaikan khutbahnya cenderung sejuk dan mengajak kepada harmoni kehidupan, mengajak kepada cenderung mengajak untuk mengedepankan nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan. Di kedua kota ini memang dikenal penduduknya pada umumnya moderat dalam melihat perbedaan-perbedaan yang ada, yang direfleksikan dalam kehidupan sosial. Jadi dari hasil penelitian teman-teman dapat kita melihat bahwa khutbah ini manfaat daripada penelitian ini, bahwa khutbah itu kita merekomendasikan hendaklah kepada mengacu kepada rukun-rukun yang selama ini ditetapkan oleh para ulama. Kemudian isi khutbah itu hendaklah bagaimana bisa membina kerukunan umat beragama sehingga tidak melemparkan ujaran kebencian, tidak menyebarkan fitnah di antara umat beragama. Dalam penelitian ini, hal unik ditemukan. Masyarakat masih sangat kental dengan budaya keagamaan dalam proses pelaksanaan khutbah Jumat yang mementingkan bentuk penampilan dari seorang khatib yang harus menggunakan sarung dan baju koko saat khutbah Jumat. Nah, yang terpenting dari temuan penelitian ini adalah masyarakat kita masih sangat kental dengan budaya keagamaan dalam proses pelaksanaan khutbah Jumat. Misalnya, kita menemukan masyarakat masih mementingkan bentuk penampilan dari seorang khatib yang harus menggunakan sarung, harus menggunakan baju koko, atau paling tidak mereka masih belum bisa menerima kalau tiba-tiba seorang khatib harus berpakaian celana panjang saja, atau bahkan lebih parah lagi kalau harus berpakaian baju kaos oblong. Itu tidak diperkenankan atau tidak diterima. Dan bentuk penyampaian yang lebih kita lihat lagi adalah ada penggunaan teks dan ada juga yang tidak menggunakan teks dalam menyampaikan khutbah. Ini penting karena tidak semua sebetulnya khatib yang kita jumpai itu merupakan orang-orang yang profesional atau ahli, sangat ahli dalam bidang ilmu agama. Ada yang
khatib yang masih terhitung pemula atau baru belajar, sehingga sebetulnya mereka masih mementingkan atau masih perlu untuk menggunakan teks. Inti pesan khutbah itu adalah pesan takwa yang disampaikan dengan cara bil hikmah. Jadi kalau takwa diartikan sebagai pesan-pesan takwa dalam artian bagaimana masyarakat mengerjakan yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi apa yang dilarang, maka bil hikmah itu adalah cara penyampaiannya dengan juga metode yang sesuai dengan sasaran pendengarnya. Makna dari inti khutbah adalah pesan takwa yang disampaikan dengan cara bil hikmah. Takwa diartikan sebagai pesan-pesan takwa dalam artian bagaimana masyarakat mengerjakan yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Kota Kendari merupakan salah satu contoh masyarakat yang cukup kuat dalam hal kehidupan keberagamaan. Dalam hal konteks khutbah Jumat di masjid, masyarakat di Kota Kendari secara umum dikelola oleh lembaga-lembaga ikatan mubalik. Kendari merupakan salah satu contoh masyarakat yang cukup plural dalam hal kehidupan keberagamaan. Dalam hal konteks khutbah Jumat di masjid yang menjadi objek penelitian secara umum, dikelola oleh lembaga ikatan mubalik atau kita menyingkat dengan IM. IM inilah yang menjadi penyalur oleh para dai-dai di masjid-masjid ketika khutbah Jumat akan di hari Jumat untuk dilaksanakan rutinitas sebagaimana mestinya. Yang menjadi kendala IM itu sendiri, Ikatan Mubalik, bahwa masih kurangnya mubalik yang tergabung dalam Ikatan Mubalik itu. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa ada sekitar 40 orang yang tergabung dalam IM ini. Kemudian inilah yang menjadi penyalur untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Di Kota Kendari ada beberapa mahasiswa di kampus yang tergabung dalam Ikatan Mubalik. Para mahasiswa itu mengambil peran khutbah Jumat yang mereka anggap mampu untuk menyampaikan ceramah khutbahnya di masjid, sehingga itu dianggap bagi masyarakat cukup efektif untuk memenuhi jadwal-jadwal yang masuk lewat pelaksanaan khutbah Jumat di beberapa wilayah di Kota Kendari. Beberapa kendala yang menjadi permasalahan bahwa dengan kurangnya mubalik yang tergabung, mereka untuk memenuhi undangan-undangan khutbah yang ada di masjid itu, mereka mengambil beberapa mahasiswa yang ada di kampus yang mereka anggap mampu untuk menyampaikan ceramah khutbahnya di masjid-masjid, sehingga itu dianggap bagi mereka cukup efektif untuk memenuhi jadwal-jadwal yang masuk di dalam pelaksanaan jadwal rutinitas itu. Selain IM itu sendiri, Ikatan Mubalik yang menjadi katakanlah penyalur khutbah Jumat, juga disertai oleh adanya lembaga-lembaga ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU yang menjadi mitra kerja mereka dalam menyampaikan dakwah khutbah itu sendiri. Terkait dengan metode penyampaian oleh khutbah oleh khatib masjid, mereka juga tak lupa membawa teks-teks berupa catatan kecil. Tujuan dari teks catatan kecil itu sebagai pengingat ketika para mubalik ini mengutip katakan kutipan-kutipan ayat dan kutipan-kutipan al-hadis agar tidak
tidak keliru dalam menyampaikan. Dalam translate yang kami lakukan, ada juga kami menemukan adanya ustadz yang salah mengutip dalil ayat itu. Misalkan dia mengutip di surah yang dia sebutkan, ketika kita cek dalam sebuah rekaman ternyata bukan di situ ayat yang dia sampaikan. Kita menemukan di ayat yang lain dengan melakukan penelusuran ayat yang